Kristen sopan. Oke, Kristen sopan, tepuk tangan, Masya Allah. Siap. Ya, Yosep belum bisa open cam ya, Yosep ya? Bisa lah. Oh bisa, coba dibuka open camnya. Oh, sorry, belum bisa. Oh belum bisa, tidak apa-apa. Yosep mau bertanya, apa mau ditanya? Silakan. Apa mau tanggapi tema? Mau, oh ya, tanggapi tema. Oke, di sini tema saya Kristen tidak selamat. Apakah Yosep yakin Kristen itu selamat? Iya, yakin. Apakah ada ayat di dalam Bible itu bahwa Yesus memberikan keselamatan kepada Kristen? Hilang, kan? Hilang. Tidak selamat ya? Nah, berarti itu tandanya tidak selamat. Kalau menghilang itu tandanya tidak selamat. Gampang. Mana ada keselamatan di dalam kekristenan? Yesus saja mengatakan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Datang kalian, katakan kalian. Lambertus, kenapa Lambertus? Ya, waalaikumsalam Bang. Ya, ada yang mau disampaikan? Mau nanya Gurunda, singkat, apakah edisi sujuling Gurunda? Enggak tahu juga Bang. Sampai sekarang saya belum lihat dia buka kacamata Bang. Oke, udah. Ini Lambertus ini kenapa Lambertus? Ada yang kasih koin sama saya, kenapa kau yang kejang-kejang Lambertus? Kau punya koin tidak? Kalau ada kau kirimlah. Kalau ayo. Kirim saja kalau kau punya koin. Yang kirim saja itu tidak komen apa-apa kok kau. Nah, itu kan. Jangan kau panas, keluar juga Bunda Ani. Sudah. Aduh. Itu kan sudah saya. Janganlah kau begitu Lambertus. Aduh, kalau begini bagaimana juga ini? Soalnya Bunda Ani ini kalau dia kirim memang rata semua. Kan kalau saya bilang, inilah kalian. Inilah. Ini kalian suka mancing-mancing. Netizen saya ini kalau kalian mancing dia tambah kasih panas, kan sudah bilang. Makasih Bunda. Saya tidak berharap koin, tapi kalau ada ya nikmati toh. Masa orang sudah kasih kita tidak nikmati? Ketika orang kasih, pergunakan itu biar pahalanya sampai kepada mereka. Kau yang tidak kirim saja, kau yang privat pula. Kau cari koin, tidak apa-apa. Saya mau cari koin, mau cari istri, itu urusan saya. Kan sudah saya bilang kan. Saya tidak tanggung jawab kalau begini ya. Tidak tanggung jawab. Nah, ditelepon istri pula saya. Halo. Ya. Itu sudah saya bilang kan. Jangan kalian netizen saya ini jangan kalian pancing. Kalian tidak tahu kalau mereka ini punya kandang-kandang singa sama kandang-kandang elang. Jangan ya. Bukan itu yang saya cari. Yang saya cari di sini agar kalian itu bisa kembali ke pengajaran-pengajaran Yesus yang sesungguhnya. Tapi kalau ada saya tidak bisa tolak. Begitu. Kalian ini seandainya gift dibawa terus, kalau ada gambar Tuhan dilempar Tuhan kalian itu nanti tuh. Ya, oke. Di sini wajib open cam ya, wajib open cam ya. Dia tidak tahu Bunda Ani di bawah itu lagi sembunyi-sembunyi. Jangan kau sembarangan. Ya, bersaudara Islam Kristen. Kristen. Oke, Kristen, baik sekali. Terima kasih. Silakan open cam. Boleh. Silakan open cam. Mantap. Terima kasih. Tahan Bunda Ani, tahan.
Nggak enak lagi sama Lambertus kan? Nggak enak. Ganteng kali saudara Awa ini. Gimana kabarnya, Lodi? Ya, Gimana kabarnya? kabar saya alhamdulillah puji Tuhan masih diberikan kesempatan untuk Tuhan memberitakan Injil dengan benar. Kabarmu gimana, Lai? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Jadi begini, Lai. Di Komal saya ini kita berdiskusi dengan santai, itu gelar saya kan JMC, jangan modal congor, berarti berdasarkan data. Di sini tema saya, Kristen tidak selamat. Itu. Gak apa-apa kalau gitu. Menurut abang. Ya pasrah, janganlah pasrah. Kenapa kau pasrah? Jangan pasrah, harus ada pembelaan. Gak apa-apa kalau gitu menurut abang Loding kan gak apa-apa. Masalahnya apa? Bukan menurut saya, menurut Bibel. Bukan menurut Apa? saya. Apa kata Bibel rupanya? Oke. Coba buka Bibel di situ. Coba buka Bibel di situ. Coba. Iya, iya. Coba. Buka. Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu. Mengenal Allah satu-satunya. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Ya, dapat Ya, dengan itu. ayat itu agar memperoleh hidup yang kekal itu berarti mengenal Yesus itu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Sebagai Tuhan dan utusan. Neroko. Neroko? Iya. Neroko. Di situ tertulis Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat itu menjelaskan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan? Bukan Tuhan. Ya kalau ditanya bagi kami Yesus itu Tuhan, Tuhan. Neroko 2 kali. Iya. Tadi sudah neroko, ini pun neroko. Mau tambah yang ketiga Udah. kali. Coba baca. Oke, baca Yohanes. Baik. Bentar. Udah satu-satu lah Lodi. Iya, kalau iya. udah ditanya, Oh, saya iya, kan iya, sudah iya. mengaku. Iya, iya. Saya kan sudah mengaku. Iya, iya, ya iya, kan? iya. Saya nggak Iya, menolak iya, juga. iya. Yang saya tanya Iya, sekarang saya tanya, nah, yang membuat masuk surga di keyakinan abang itu apa? Quran surah Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Cari terjemahannya di Google. Kok gitu? Mana tahu aku? Sabar. Ya. Aduh. Sabar. Iya sabar. Iya sabar. Di situ artinya barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah, satu-satunya Tuhan. Mana itu mana? Quran surah Fusilat ayat 30. Iya, Quran Fusilat 30 ya. Kau lah yang jelaskan bukan saya ya kan? Baca terjemahannya. Apa sih? Ya kamu lah kan udah kau baca itu Arabnya. Oke, baik. Terjemahannya di situ begini. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah, satu-satunya Tuhan. Bukan 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1. Hanya 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1 adalah 3, 3 adalah 1. Dengar dulu. Iya, sabar. Barang siapa mengatakan Tuhannya suka kali kok iya. dari dulu kok suka kali gitu loh Ding. Aduh putar-putar sana, putar-putar. Disuruh menjelaskan Quranmu sendiri, kok putar-putar di kitab orang. Gimana nya kau itu? Iya, di situ dikatakan barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan, istiqamah dan tetap dalam pendiriannya, maka ketika dia meninggal nanti, maka jangan bersedih hati. Yang aku tanya, udah tahu apa pertanyaannya tadi? Ingat.
apa yang kita lakukan Apa kalau pertanyaanmu mau apa? Coba. masuk Apa surga? pertanyaanmu? Silakan. Kalau kita mau masuk surga, apa yang kita lakukan? Apa pertanyaanmu? Itu pertanyaannya apa? Kalau kita mau Silakan masuk pertanyaanmu surga, apa? di keyakinan abang itu, ya kan di Islam itu, kalau kita mau masuk surga, apa yang kita lakukan? Nah, itu aja pertanyaanku. Pasti Ya keselamatan sebentar itu saya apa yang telepon. harus. Halo. Mana ini Roding? Kok nelpon pula? Aduh. Kita cuma tanya teman-temannya. Oke bang, tadi pertanyaan abang kan begini. Bagaimana syarat agar kita masuk surga di Islam kan? Benar tidak? Buka mute, buka mute. Buka mute. Aku Iya, nggak buka mute. ngocos. Apa? Jangan mute lah. Jangan mute moderator. Halo. Yang aku tanya, kok nelpon lagi? Ini kan pusilat. Antar kasih sudah Umi yang urus das itu. Kita ada balai kor. Tara sama. Aduh, nelpon pula nih ya teman-teman. Bisa gas. Lanjut. Lanjut. Apa pertanyaannya? Udah selesai nelponnya. Sudah. Nah, yang saya tanya, apa yang kita lakukan kalau kita mau masuk surga di keyakinan abang? Ya, di keyakinan saya kalau untuk masuk surga tadi Quran surah Fusilat ayat 30. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan, satu. Dan tetap dalam pendiriannya. Dia tetap kokoh satu-satu, bukan kita tanya Tuhanmu satu. Iya satu. Berarti cuma satu Tuhanmu. Iya satu, tapi tiga. Nah, itu tidak boleh. Satu. Tetap satu. Apapun yang terjadi satu. Nah, ketika dia sudah tetap dalam pendiriannya Tuhannya satu, maka dia istiqomah. Maka ketika dia meninggal nanti, jangan bersedih hati. Allah akan mengutus malaikatnya menjaga dia dari kubur sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh yang kau buka. Yang saya tanya lagi, apa yang saya lakukan agar saya masuk surga? Apa yang saya lakukan? Ya bertuhan yang benar, yang Tuhan yang satu-satu Tuhan. Ya saya sudah bertuhan yang benar. Tuhan kamu satu atau tiga? Jujur. Satu. Satu. Baik, kita uji ya teman-temannya. 1,5 ini live sampai di YouTube sampai ke TV One. Kita uji. Tuhanmu satu. Ya, Ketika Yesus dibaptis di Sungai Jordan, maka turunlah Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, pertanyaan saya sama kamu, siapakah Tuhan kamu? A. Yesus yang dibaptis Yohanes. B. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. C. Suara dari langit. Atau D. Tiga-tiga. Yang mana Tuhan kau? itu kan berbicara tentang yang satu, yang tiga itu kan yang satu yang kita berbicarakan. Neroko, tiga kau bilang satu. Neroko, tiga kau bilang satu. Karena kan Allah itu kan Allah yang kami sembah itu kan memiliki firman, memiliki roh, sehingga dikatakan dia Allah yang hidup. Jadi baik Allah, baik firman, baik Roh Kudus itu berbicara tentang sang satu itu, yang Allah yang Esa itu. Berarti kamu menyembah kepada Yesus. Iya. Baca Markus 5 nomor 6. Coba. Apa kata Yesus itu? Markus 5 nomor 6. Markus 5 nomor 6. Iya, baca. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Benar itu? Iya. Siapa yang menyembah Yesus itu? Yang berlari itulah yang mereka. Iya, siapa itu? Itu kan berbicara tentang murid-murid Yohanes yang melihat Yesus.
Jangan kau begitu. Coba baca dari 1 sampai 6. Siapa yang menyembah Yesus di situ, jujur? Oke, kita baca ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah Gerasa. Ya, kau dengarnya aku ini? Dengar. Nah, oke. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Nah, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui. Oh, ini kupikir tadi ini waktu Yohanes mengatakan Yesus anak domba Allah. Ralat ya. Iya, Diterima ralat, kan? iya, ralat. Diterima kan? Terima. Karena Ralat, tadi kan saya belum lihat judulnya Iya, betul. kan. Iya, betul sekali. Betul. Oke, sekarang Jadi kita siapa yang lanjut menyembah ya. Yesus di situ? Iya. Belum pun selesai dibahas. Oh iya, Santai lah. oke. Iya. Ayat 3. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Nah, ayat ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Udah. Ini Siapa yang menyembah Yesus itu? Siapa yang menyembah Yesus itu? Orang gila itu. Orang gila. Iya, orang gila. Apakah kamu menyembah Yesus? Menyembah Yesus? Sama tidak kamu dengan orang itu? Ya nggak sama lah. Ini kan berbicara tentang kenapa dia menyembah. Kita lanjut dulu. Kita lanjut ya. Oh iya, lanjut ya. Tapi sabar, sama kan? Sama-sama menyembah kan? Dengar dulu. Kita lanjut biar Oh kita iya, paham dengar ya. dulu. Iya, oke. Iya. Iya. Ini kan kamu kan mau samakan saya dengan orang gila itu kan gitu kan. Nah, kamu tidak bertanya dari mana, kenapa dia menyembah. Nah, apakah kamu sudah tahu Iya, bahwa kenapa orang gila ini menyembah Yesus? Udah tahu? Iya. Karena dia kerasukan roh jahat. Mantap. Berarti sudah Mantap. tahu. Iya dong. Oke. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Ya, ini loading ini pendeta teman-temannya. Iya, pendeta, dengar tuh teman-teman, dengar tuh. Iya. Silakan. Sering juga kita lihat dia di dua gundul. Sering juga kita lihat dia di Iya. dua gundul. Iya. Oke, kita lanjut ya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Siapa yang berkata itu? Legion. Legion itu siapa? Iblis, karena mereka banyak disebut legion kan? Cie, benar juga. Mantap. Oke. Ya. Jadi di sini berbicara tentang dia mengatakan Yesus anak Allah. Dari mana dia tahu? Lanjut. Iya. Kita pelan-pelan. Di sini kan dikatakan Iya. Yesus anak Allah. Ini siapa yang berkata kepadanya Yesus anak Allah? Itu si legion iblis. Orang kerasukan itu kan? Dari mana dia tahu bahwa Yesus anak Allah? Ya saya enggak tahu kalau dari mana dia tahu. Karena anak Allah ini jujur. Ini jujur. Ini. Toh? Tapi ini sekarangnya. Oh, ini sekarang. Bukan ini ini. sekarang. Ini. Oke. Oke, ini Kita ya. lanjut, Ya, kita saya lanjut. ini ya. Kita lanjut. Nanti saya begini, saya rubah jadi ini ya. Boleh Iya, tidak? kita lanjut. Oke, ya. Lanjut dulu. Ini begini. Jadi karena sudah begini, bukan ini, maka saya jelaskan dari mana dia tahu. Karena gini, karena nggak tahu kan gitu. Iya, boleh, terserah. Kita mau begini. Ya, Kita saya mau jelaskan, begini dan saya kita mau begini, jelaskan. terserah. Penting jam begini. Ya.
Ya, ya saya jelaskan. Jadi di sini karena Oke, Lodi baca nggak terus. tahu di sini dari mana dia tahu bahwa Yesus anak Allah. Nah, kita menjelaskan bahwa pada mulanya iblis ini tidak ada. Iblis ini tidak diciptakan. Iya. Nah, iblis tidak diciptakan. Ya. Iblis yang merasuki oleh orang gila ini sebenarnya nggak ada gitu. Pada mulanya Allah hanya menciptakan malaikat gitu dia. Jadi iblis ini mengenal Malaikat, Yesus ya. ini, mengenal Yesus ini. Kenapa dia mengenal? Karena dia adalah malaikat pada mulanya gitu. Nah, jadi udah paham sampai Oke, di baik, situ. saya sudah tahu, siap. Oh, Sudah paham. Baca kalau selanjutnya, sudah paham. Udah, kalau ini Mantap. bukan ini. Kalau Oke, sudah siap. paham. Ini silakan. Oke, Oke, lanjut. iya. Silakan. Ya, lanjut. Oke. Jadi di sini menjelaskan tentang orang yang mengejar Yesus benar itu adalah orang yang gila yang sudah dirasuki oleh iblis yang bernama legion gitu dia. Karena di sini kalau kita nanti melihat siapa namamu, saat Yesus mengatakan siapa namamu, dia akan berkata bahwa legion karena kami banyak katanya. Bukti dia daripada banyak itu, di situ nanti kita akan melihat bahwasannya dia benar-benar memang banyak dan jumlahnya beribu-ribu. Kenapa kita tahu dari situ nanti? Di situ nanti kita tahu bahwasannya iblis yang merasuki orang gila ini legion sesuai dengan namanya karena di sana nanti ada beribu babi dan saat dia mengatakan jangan memasukkan kami ke tempat, artinya neraka diciptakan bagi dalam kekristenan. Iya, itu betul, bagi betul. iblis, gitu kan. Nah, jadi di sini sebelum kami pada waktunya katanya izinkan kami masuk kepada babi katanya kan. Nah, terbuktilah di sini satu iblis itu mempunyai pasukan beribu-ribu. Nah, jadi Iya, di situ beribu-ribu ya. ya, jadi mungkin di sini kita akan melihat sebagaimana kalau manusia itu dirasuki oleh iblis itu berbicara tentang pasukan gitu dia punya pasukan gitu Iya. dia. Karena di Sabar, sini kita iblis tadi itu dipindahkan ke mana? ke babi, Kalau kamu tahu. Ke babi. Berarti seluruh iblis itu dipindahkan ke babi. Iya. Iya, sabar. Kamu makan babi? Iya, enak. Berarti pas. Berarti pas. Bapa, Firman dan Roh Kudus ketiganya satu. Berarti iblis, babi dan kamu adalah satu. Konsekuensi yang harus terima. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Iblis di dalam babi, babi di dalam kamu. Selesaikan dulu. Oke, selesaikan. Silakan. Ya, silakan. Jadi di sini loading mengatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu berbicara tentang siapa tadi? Coba ulangi. Siapa? Bapa, Firman dan Roh Kudus. 1 Yohanes 5 nomor 7. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ada 3 yang bersaksi di sorga. Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya satu. Ya, terus? berarti ada 3 juga bersaksi di dalam dirimu. Setan, babi dan kamu. Berarti ada 3 yang bersaksi di dirimu kan? Ketiganya satu. Semua ada. Setan di dalam babi, babi di dalam dirimu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku agar mereka di dalam kita. Kan datanya ada. Oke. Jadi kalau kamu berkata seperti itu kepada kami, iya kan, babi, setan dan manusia itu kau bilang kan, gitu kan? Bukan saya bilang, coba kamu berpikir. Setan di dalam mana? Iya, setan nggak nampak dia. Iya, dia Yesus pindahkan ke mana? Waktu itu bukan sekarang. Oke, waktu itu yang waktu babi yang Yesus pindahkan waktu itu hidungnya pesek atau mancung? Babinya. Iya, babinya. Ya nggak tahu, nggak nampak kita, nggak hidup kita. Ya semua babi pesek lah. Emang waktu dulu babinya hidung mancung, sekarang hidung pesek. Ya sama-sama pesek. Kamu suka lucu-lucu aja dari dulu kamu loading. Di Oke, sini silakan lanjut. Oke, berbicara tentang. silakan kamu bertanya tentang Islam lah, silakan. Yang saya tanya tadi itu saja gitu dia, bahwasannya kalau dalam kekristenan kan jelas dikatakan Yesus itu kalau sudah berbicara tentang keselamatan kan sudah dikatakan pasti dikatakan. Pasti. Nah, jadi suatu kepastian itu yang saya minta kepadamu, di mana di situ di keyakinanmu itu mengatakan bahwa jika kita melakukan ini, kita pasti selamat. Nah, apa yang kita lakukan agar kita mendapat kepastian keselamatan gitu?
keselamatan di dalam Islam itu mudah. Taati Allah dan taati Rasul. Taat kepada Allah dengan pengajaran-pengajaran Rasulullah SAW. Sementara di kekristenan juga konsep keselamatan di Islam dan kekristenan itu sama. Bagaimana agar Kristen itu bisa selamat? Taati segala pengajaran-pengajaran Yesus, maka dia bisa selamat. Satu ketika datanglah orang-orang kepada Yesus, Rabi, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami akan memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Manakah perintah Allah itu? Di mana itu? Oke, baik. Kita buka data ya. Kita buka data. Iya. Kita pakai data biar enak ya. Oke, kita pakai data biar enak. Karena aku anggap kamu itu loh, Ding, pendeta, maka aku mau belajar samamu. Wih, luar biasa, siap. Mantap. Belajar sama saya. Di mana itu tertulis itu? Bentar. Kalau nggak salah itu Markus 10 ayat 17 sampai 31 kurasa itu. Ya. Di apa? Di Matius 19, 16 sampai 17 coba dibaca. Iya, kalau yang baca. Nah, Karena iya. kau yang bawa data Matius. sambil. Oke, baik, kau saya bawa. jelaskanlah. Ya. Orang kaya muda yang kaya gitu ya. Jadi Ya, orang muda yang kaya. Matius 19, 16 ya. jadi Matius 19, 16. Bentar. Jadi sama ini ya dalam Markus, kalau dari Markus, Ya. orang kaya sukar masuk surga katanya kan? Sama kan? Oke, kita baca ya. Oke, kita baca. silakan. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru." Ini mereka panggil guru nih. "Perbuatan baik apa yang harus kuperbuat agar memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah." Alah, ya. Perintah Allah. Iya. Mau tahu tidak di mana ayat perintah Allah? Iya, silakan lanjut, selesai kok nanti aku gitu dia. Oke. Perintah Allah itu ada di Matius 7 nomor 5. Dan tiba-tiba, coba buka Matius 7 nomor 5 situ. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan-awan yang terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia." Bukan kau tuhankan dia, dengarkanlah dia. Apa yang harus kau dengarkan dari Yesus? Yaitu perkataan-perkataan Yesus. Karena Yesus berkata-kata. Cukup. Oh, cukup. Oh, iya. Cukup. Jadi